Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 4 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nantinya pada pelajaran SKI ini banyak sekali yang akan kita bahas terkait dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan sejarah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin langsung saja silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 3. Buka buku kalian pada halaman 3, yaitu kita masuk pada bab pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW. Silahkan diperhatikan halaman 3. Bagian A, dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan bukunya halaman 3, paragraf pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, terutama masyarakat Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena Islam mengagungkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sedikit saya jelaskan pada paragraf pertama halaman 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul, yaitu tujuannya satu, untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, termasuk diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, akidah itu apa Ustaz? Akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu adalah keimanan. Nah, Nabi Muhammad ditugaskan untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat. Karena memang sebelum Nabi Muhammad itu diutus, akidah masyarakat Quraisy ketika itu sangat menyimpang daripada ajaran agama Islam, yaitu mereka menyembah berhala. Lalu diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada mereka agar mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala mereka, sehingga mereka meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Kita lanjut pada paragraf kedua halaman 3. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum Quraisy secara terus-menerus, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu menyampaikan ajaran agama Islam. Agama Islam dapat membawa umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Nabi Muhammad tidak pantang menyerah. Jadi Nabi Muhammad selalu berdakwah kepada kaum Quraisy, walaupun pada kenyataannya ketika Nabi berdakwah banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Cacian, hinaan, pukulan, lemparan, kotoran, semua diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Tetapi apakah Nabi Muhammad pernah berputus asa? Tidak pernah. Bahkan ketika Nabi Muhammad diperlakukan demikian, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Kesabaran Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kesabaran itu ada batasnya, tidak. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Seperti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sabar itu berat, mudah diucapkan tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Oke, kita lanjut pada paragraf ketiga. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mulai mendakwahkan Islam kepada keluarga dekatnya. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudahnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mula-mula berdakwah kepada lingkungan keluarga terdekatnya dulu. Nah, jadi tidak berdakwah kepada orang lain dulu, tetapi berdakwah kepada keluarga karib kerabat terdekat terlebih dahulu. Perintah tersebut terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sebagai berikut. Itu ada ayatnya di buku kaliannya, halaman 3, paragraf ketiga. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Baik, kita lanjutkan pada paragraf keempat pada halaman 3. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka agar memeluk agama Islam. Mulailah Nabi berdakwah, yaitu kepada keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sangat erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lanjut paragraf kelima, diperhatikan halaman 3 paling bawah. Nabi Muhammad SAW mengundang kaum kerabat dan saudaranya pada perjamuan makan di rumahnya. Mereka yang datang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang. Perhatikan halaman 4 paragraf pertama. Selesai makan, beliau menyampaikan dakwahnya. Tetapi ketika beliau mulai bicara, salah seorang pamannya yang bernama Abu Lahab memutus pembicaraannya dan berkata, "Hai Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Berbicaralah dan jangan main-main. Aku tidak pernah melihat seseorang yang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa." Kemudian Abu Lahab mengajak tamu lainnya untuk pulang. Belum sempat Nabi Muhammad SAW berbicara, Abu Jahal kemudian langsung mengambil alih dan langsung berbicara. Karena memang Abu Jahal ini sangat benci kepada Nabi Muhammad. Meskipun pada dasarnya Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu baru dilahirkan, lalu Abu Lahab sangat senang sekali. Lalu dia gendong Muhammad kecil. Lalu dia pamerkan Muhammad kecil ini kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Dia keliling kota untuk memamerkan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kemudian, kenapa Abu Lahab sangat membenci Nabi ketika Nabi tumbuh dewasa? Ketika Nabi sudah dewasa, kenapa Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad membawa ajaran baru
yang mereka menganggap, yang Abu Lahab menganggap bahwasanya ajaran agama itu akan menghancurkan agama nenek moyangnya. Nah, tetapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar, ajaran Islam yang kita anut sampai sekarang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam agama Islam, dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut paragraf kedua halaman 4. Walaupun dakwahnya ditolak, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau kembali mengundang kaum kerabatnya. Selesai makan bersama, beliau mengawali dakwahnya dengan cara berbeda untuk memikat perhatian mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang menjadi mata-mata musuh sekalipun tidak akan sampai hati berdusta kepada kaum kerabatnya sendiri. Demi Allah, saya tidak akan berdusta kepada kaum kerabatku sendiri, yaitu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir. Setelah berhasil menarik perhatian yang hadir, kemudian beliau pun melanjutkannya dan bersabda, segala puji bagi Allah, hanya kepadanya aku memohon pertolongan. Aku beriman kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Demi Allah, sesungguhnya setiap orang akan mati kemudian akan dibangkitkan kembali, seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan serta diberi balasan. Sesungguhnya di sana hanya ada surga yang abadi dan neraka yang kekal selamanya. Jadi Abu Lahab ini menganggap Nabi Muhammad ini berdusta atas apa yang dikatakannya, atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad berbohong? Wallahi, tallahi, billahi, Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang tidak pernah berbohong. Semua ucapan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat yaitu as-siddiq, yaitu artinya jujur, benar. Maka mustahil Nabi akan berbohong. Nah, kita lanjut pada paragraf ketiga. Di antara mereka ada yang menanggapi perkataan Nabi Muhammad dengan lemah lembut. Ini paragraf ketiga ya, halaman keempat. Di antara mereka ada yang menanggapi perkataan Nabi Muhammad dengan lemah lembut. Beliau adalah Abu Thalib. Kemudian berkata, aku mempercayai kata-katamu. Jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku. Jadi dari dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada yang menanggapi dengan kasar, ada yang menanggapi dengan kebencian, tetapi ada juga yang menanggapi dengan lemah lembut. Tak lain dan tak bukan adalah Abu Thalib. Abu Thalib menanggapi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan sangat baik, dengan sangat lembut. Dan sampai-sampai Abu Thalib mengatakan, aku mempercayai kata-katamu. Jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Nah, kata Abu Thalib, demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Inilah paman Nabi yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah, yang senantiasa menjadikan tubuhnya ini sebagai perisai untuk melindungi dakwahnya Nabi Muhammad. Tetapi Abu Thalib meskipun dia melindungi dakwah Islam, dia tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangnya. Nah, kita lanjut pada paragraf keempat halaman 4. Meski demikian, Abu Lahab tetap menentang keras dengan berkata, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah Muhammad sebelum orang lain menangkapnya. Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membelanya. Jadi Abu Lahab berkata,
Abu Thalib itu sikap yang sangat buruk apabila kamu melindungi Muhammad, melindungi ajaran yang diajarkannya kepada kita ini. Nah, lalu Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama aku masih hidup, maka aku akan melindungi dakwahnya Muhammad. Selama aku masih hidup, aku akan melindungi Muhammad, melindungi dakwahnya. Nah, itu luar biasanya Abu Thalib ini. Kita lanjut paragraf ke-6. Maksud saya paragraf ke-5. Halaman 4. Demikianlah pertemuan kedua itu berakhir. Jika pada pertemuan pertama hadirin sudah bubar sebelum Nabi Muhammad sempat menjelaskan maksudnya, namun pada pertemuan kedua ini terdapat sedikit kemajuan. Dengan santun beliau menyampaikan dakwah Islam, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang hari pembalasan. Ternyata tidak semua kerabatnya menentang, ada juga yang bersedia membela. Nabi Muhammad berdakwah, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Karena hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut halaman 4 paragraf terakhir paling bawah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di awal kenabian tidak seperti pada masa sekarang ini. Beliau harus memulai tantangan dan cobaan yang berat. Pada saat itu masyarakat Arab belum mempercayai kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Di zaman Nabi Muhammad sangat sulit berdakwah. Kenapa? Karena ajaran Islam ketika itu baru masuk, baru mulai didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat susah sekali untuk diterima oleh masyarakat. Tidak mudah bagi bangsa Arab untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas kegigihan Nabi Muhammad, atas semangat Nabi Muhammad SAW, kita sampai sekarang merasakan nikmatnya agama Islam ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Kita sangat beruntung. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan pertama kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Dilanjutkan pada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Mungkin jika ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan ini, mungkin ada yang kurang jelas, bisa hubungi nomor WhatsApp saya, bisa hubungi saya secara pribadi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.